mohon diperkenalkan nanti ya siapa saja yang ada terlibat hari ini. Bapak Ibu, ketika narasumber kami menyampaikan materi, tugas kita cukup duduk mendengarkan saja ya, menyimak baik-baik. Nah, setelahnya boleh ada sesi tanya jawab. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, mau dijelaskan ya. Ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Dan kami juga membawa absensi Bapak Ibu ya. Nanti kami memberikan absensi. Mohon tidak keberatan ya mengisi kolom absensi yang kami sediakan. Itu aman ya, walaupun tuliskan nama, alamat nggak akan datang ke rumah, nggak akan dimintain apa-apa. Hanya untuk keperluan dinas saja. Dan satu lagi kami juga membawa kami yang tadi, ibu dan bapak, adik-adik sekalian, perkenalkan di sini kita mahasiswa Stikers Boromius. Perkenalkan nama saya Yosef Andriano Bisnulogo. Biasa dipanggil saya Andri. Saya semester 1 program profesi gas. Perkenalkan, nama saya Erina Novianti, dapat dipanggil Erina, semester 1 dan sedang menempuh program profesi gas. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Priscilia Tundas. Saya biasa dipanggil Cici. Saya dari profesi gas, semester 1 Stikers Boromius. Jadi baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Maiko, biasa dipanggil Akotia, sekarang semester 1 pada program pendidikan profesional. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Nama saya Cynthia Menolong, biasa dipanggil Cynthia. Saya semester 1 profesional Stikers Boromius. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosita Marquez Gubes. Saya sedang menempuh pendidikan profesional sekarang semester 1. Selamat pagi, nama saya Natalia Tamara Kaumung. Saya mahasiswa profesi nurse semester 1 Stikers Boromius. Terima kasih ya Mas dan Mbak atas perkenalan dirinya. Lalu juga didampingi oleh ibu dosen ya. Ibu dosennya boleh disebutkan namanya siapa? Ibu Tina. Ibu Tina ya, ibu dosennya Ibu Tina yang sebelah sana ya. Baik, para narasumber, saya berikan kesempatan untuk memulai acara. Ada ibu PBB. Narasumbernya. Selamat pagi kepada Ibu Tina Sinha selaku koordinator keperawatan anak Stikers Boromius dan kepada Ibu Ica selaku pembimbing klinik di BCMC. Di sini kami dari Stikers Boromius akan mengadakan penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Erina Novianti dari Stikers Boromius program profesional. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa pembuka. Doa akan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Topik pembicaraan penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini yaitu tentang penyakit diare. Meliputi apa itu penyakit diare, lalu bagaimana penyebabnya dan tanda dan gejalanya, serta bagaimana penanganan dan pencegahan penyakit diare tersebut. Lalu di sini tujuannya adalah untuk menginformasikan dan memberikan wawasan untuk menambah pengetahuan dari keluarga maupun orang tua maupun penjaga yang ada di sini, adik-adik juga yang sudah bisa mengerti, untuk lebih mengerti lagi bagaimana cara pencegahan dan penanganan yang baik dan benar dalam penyakit diare ini. Untuk kegiatan penyuluhan ini berlangsung selama 30 menit. Pemateri ada 2 orang, yang pertama adalah Priscilia dan yang kedua adalah Rosita. Untuk pemateri pertama, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, selamat pagi semua. Pada saat ini saya akan memulaikan pemaparan materi tentang pencegahan diare.
Yang pertama, apa itu diare? Diare itu kondisi di mana seseorang BAB atau buang air besar dengan konsistensi BAB cair, lembek, atau bisa juga hanya berupa air, dan frekuensinya lebih sering, yaitu lebih dari 3 kali dalam sehari. Di sini ada jenis-jenis diare, yaitu ada 3 jenis. Ada diare akut, diare berkepanjangan, dan diare kronik. Untuk diare akut di sini, diare terjadi secara akut atau tiba-tiba dan terjadi selama 3 sampai 5 hari. Untuk diare berkepanjangan itu berlangsung antara 7 sampai 14 hari, dan diare kronik berlangsung lebih dari 14 hari. Untuk diare biasanya ditandai dengan dehidrasi. Dan di sini dehidrasi ada tiga macam dehidrasi, yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Pada dehidrasi ringan biasanya seseorang kehilangan cairan 2-5% dari berat badan sebelumnya. Untuk tanda dan gejalanya di sini ada haus, gelisah, denyut nadi 90-110 kali per menit, elastisitas kulit kembali dalam 2 detik, pengeluaran air kencing 1.300 ml per hari, kesadaran baik, denyut jantung meningkat. Dan untuk dehidrasi sedang itu dimana kondisi seseorang kehilangan cairan 5% dari berat badan sebelumnya, yaitu dengan tanda dan gejala haus meningkat, nadi cepat dan lemah, tugel kulit kering kembali 5-10 detik, membran mukosa kering atau mulutnya, bibirnya kering pecah-pecah, pengeluaran air kencing berkurang, suhu tubuh meningkat. Pada dehidrasi berat itu dimana kondisi seseorang kehilangan cairan 8% dari berat badan sebelumnya dengan tanda gejala penurunan kesadaran, lemah, lesu, denyut jantung meningkat di atas normal, mata cekung, pengeluaran air kecil tidak ada, tekanan darah rendah, elastisitas kulit buruk kembali dalam lebih dari 10 detik, ekstremitas tangan dan kaki dingin. Sekarang penyebab diare ada 5. Yang pertama, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan sumber bakteri, misalnya makanan yang dihinggapi oleh lalat, itu bisa mengakibatkan diare. Karena kita tahu bersama lalat itu hinggap di tempat-tempat yang kotor seperti tempat sampah. Jadi ketika lalat itu hinggap di makanan, maka makanan itu sudah menjadi sumber infeksi terkenanya penyakit diare. Untuk yang kedua, yaitu infeksi bakteri, virus, parasit. Sama seperti yang tadi, yaitu bisa melalui makanan. Bakteri juga bisa, biasanya kalau pada anak-anak itu di saat minum susu, kebersihan botol susu yang tidak dicuci secara baik dan benar itu bisa mengakibatkan pertumbuhan bakteri dan virus. Di sini juga ada akibat jamur Tensidamid albicans, serta perubahan udara. Perubahan udara juga bisa mengakibatkan diare. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan pada musim penghujan biasanya sampah-sampah yang ada di dalam selokan, biasanya air membawa itu ke tempat kita dan itu menyebabkan banyak lalat yang tinggal di situ. Terus pada faktor lingkungan juga di sini misalnya kita kekurangan air bersih. Ketika kekurangan air bersih, contohnya untuk cuci tangan biasanya kita karena mungkin hemat air, jadi kita hanya mencuci tangan setelah kita makan. Sebelum makan tidak mencuci tangan. Selanjutnya ada tanda dan gejala diare. Yang pertama, diare yang berair atau BAB berbentuk cair, perut nyeri, kram perut atau kejang-kejang perut, mual muntah 2-3 kali,
tidak nafsu makan, demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, sakit kepala, badan terasa lemah. Untuk penanganan diare, di sini ada beri larutan gula garam oralit, beri anak minum banyak 8 sampai 12 gelas per hari, dan jika anak sudah mulai tampak dehidrasi seperti gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi, segeralah ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Untuk cara pencegahan diare, cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar. Hindari makanan yang basi dan beracun, alergi terhadap makanan serta rasa takut dan cemas pada anak. Menjaga kebersihan lingkungan peralatan makan dan minum. Itu tadi yang sudah disampaikan untuk pada anak-anak yang masih minum dengan menggunakan botol susu untuk dicuci secara baik dan benar. Yang kedua, dalam pencucian peralatan, gunakan spons yang bersih. Setelah semua peralatan makan anak dan atau bayi sudah dicuci bersih, masukkan semua ke dalam panci yang bersih, lalu panaskan airnya. Setelah itu matikan kompor dan biarkan dingin terlebih dahulu, lalu ambil peralatan tersebut dari panci. Simpan peralatan makan di lemari yang bersih. Di sini ada juga menutup makanan dengan tutup saji, mencegah supaya lalat tidak hinggap di makanan. Minum air yang sudah direbus sampai mendidih. Jarak antara jamban dan sumur kurang lebih 10 meter. Untuk cara mencuci tangan akan disampaikan oleh teman saya, Mas. Diundang kepada seluruh mahasiswa untuk maju ke depan. Kita akan mempraktikkan bersama cara mencuci tangan dengan sabun. Kita berpencar, ada satu yang di sana. Berpencar agar supaya peserta bisa melihat cara mencuci tangan dengan baik. Ini aja. Emang yang itu perlu? Emang mereka bilang gitu? Aku nggak ngasih. Cuman ini Oke, kita mulai dengan mencuci tangannya. Yang pertama di sini kita cuci tangan dengan air yang mengalir. lembar itu kan, lembar penilaian itu. Cuci tangan dengan air mengalir. Setelah itu kita ambil sabun. Setelah itu kita letakkan sabunnya di kanan. Setelah letakkan sabun, kita mengosok punggung tangan. Ulangi selama 8 kali kiri dan kanan. Oke, yang selanjutnya telapak tangan selama 8 kali. Hitungannya juga 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya itu dengan cara mengunci. Itu juga 8 kali dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu endoskopi mau saya tinggal tapi si dokter transnya nerangin ke mahasiswa gitu. Dek, kamu udah pernah di sini belum tanya tuh? hitungannya juga 8 kali. Dia kan senang aja nerangin ini sedang berlaku. Dan itu dilakukan pada ibu jari yang kiri dan kanan. Nah, berikutnya itu ujung-ujung jari seperti menguncup di telapak kanan. Itu juga dilakukan 8 kali kiri dan kanan. Nah, hitungannya juga sama 8 kali. Kita mulai 1,